واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Arsalahu basira wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan di dunia ini ada orang yang kaya, berkuasa, serta hidupnya penuh dengan sukacita, seolah-olah tidak ada yang dapat menghalangi kehendaknya. Apapun yang dia mau pasti terwujud. Itulah orang yang suka memperturutkan hawa nafsunya. Namun dalam kenyataannya, hidup ini penuh dengan cerita. Ada cerita orang miskin, ada pula cerita orang kaya, dan ada pula cerita orang yang bahagia dan menderita. Seorang muslim yang mukmin hendaknya kita menyadari dan memahami akan arti kehidupan ini. Untuk apa kita hidup dan bagaimana kita menghadapi hidup di akhirat nanti. Akankah kita berada dalam golongan orang-orang yang baik atau berada dalam golongan orang-orang yang tidak baik? Semua itu tergantung bagaimana kita memaknai kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kita diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Namun terkadang manusia menyia-nyiakannya sehingga terbuang begitu saja tanpa makna yang bermanfaat. Ingatlah, waktu tidak akan memberikan kesempatan untuk mengulangi apa yang sudah kita lewati. Akan tetapi, waktu memberikan kesempatan agar kita bisa melakukan perubahan. Air kopi itu pahit, tetapi ketika ditambahkan susu dan gula yang cukup, maka akan nikmat rasanya. Sama seperti kehidupan, terkadang kita melewati dengan sulit, tapi ketika dibarengi dengan keikhlasan dan kesabaran, maka akan lain ceritanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5-7 diterangkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Na'budu diambil dari kata ibadat, kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Adapun nasta'in, yaitu minta pertolongan, terambil dari kata isti'anah, mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. Adapun ihdina, tunjukilah kami, dari kata hidayat yang memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. Yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekedar memberi hidayah, tetapi juga memberi taufik.
Sedangkan yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Ada yang mengkategorikan Al-Maghdu ini adalah Yahudi, Ad-Dhalin ini adalah Nasrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup ini akan terasa nikmat dan indah kalau kita pandai mengelola karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan cara yang benar. Di dalam ayat 6 dan 7 surah Al-Fatihah, kita bermohon kepada Allah agar diberikan petunjuk jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Hal ini kita bisa jumpai pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teman amat besar pengaruhnya dalam kehidupan. Salah berteman akan berakibat fatal. Oleh karenanya, pandailah mencari teman dalam kehidupan ini. Ikutilah perintah Allah dalam berteman. Dan teman terbaik adalah para nabi, orang-orang siddiq, para pejuang Allah, dan orang-orang yang soleh. Itulah petunjuk Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 69 tersebut di atas. Kalau Anda berteman dengan pendusta, penipu, dan suka melakukan kecurangan, maka orang tersebut akan terseret ke jurang kehancuran. Umat Islam tidak boleh tertipu dua kali, bahkan berkali-kali, karena semua kebodohan yang dilakukan dengan cara sadar akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap 5 tahunan, suara umat Islam dipermainkan, bahkan diperjualbelikan. Ingat, pada saat itu iman kita sebagai umat Islam dipertanyakan. Kualitas keimanan seseorang akan nampak dan jelas. Yang kita khawatir, kalau kita meninggal iman dalam keadaan rusak. Yahruju minad dunya bighairi iman. Apabila mati tidak membawa iman atau imannya rusak, maka alamatnya jelas, yaitu neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian cerita apa yang akan kita buat dan tinggalkan untuk generasi yang akan datang? Apakah cerita yang baik atau cerita yang buruk? Anak-anak zaman sekarang sedikit sekali yang mengenal sejarah orang-orang baik, sehingga mereka membuat cerita hidupnya sendiri-sendiri. Akibat yang ditimbulkan adalah durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, bahkan durhaka kepada bangsa dan negara sendiri. Bahkan mereka bisa durhaka dengan konstitusi yang disepakati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan keadaan di luar negeri tentang invasi militer Israel ke daerah Palestina dengan menghalalkan segala cara, termasuk membunuh perempuan dan anak-anak dan orang tua. Bahkan kamp pengungsian pun dibombardir. Banyak sekali kisah Yahudi dalam Al-Quran, baik dari segi sejarah, kehidupan, sifat, watak, dan karakter. Menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi, di dalam Al-Quran disebutkan ada 76 karakter Yahudi. Dari 76 karakter Yahudi di atas dapat disimpulkan menjadi 16 tema. Yang pertama, Yahudi itu orangnya suka mengingkar, zalim, munafik, menentang Nabi Allah, suka bertengkar, cinta kepada dunia, ingkar janji, suka berbuat syirik, dengki terhadap umat Islam, dan suka dan tidak suka dengan agama lain.
Begitu juga dia adalah bangsa yang terlaknat, fanatisme yang berlebihan, dan suka mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, dan hati mereka selalu tertutup, dan yang terakhir dia sesungguhnya adalah pengecut. Demikianlah watak dan karakter orang Yahudi yang dimaksud dalam Al-Quran. Orang Yahudi yang dikutuk dan dilaknat jadi kera dan babi itu sudah mati ribuan tahun yang silam. Namun yang masih hidup itu adalah sifat dan wataknya, dan siapapun yang memiliki atau menyerupai sifat dan watak kaum Yahudi, maka dia termasuk golongannya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud nomor 4031. Pertanyaannya adalah, kalau Anda membenci dan melaknat orang Yahudi, apakah Anda masih mau berteman dengan orang-orang karakter Yahudi tersebut di atas? Pilihan terserah kita. Sebagai khatimah di penghujung khutbah ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan atau membuat cerita-cerita yang baik untuk generasi yang akan datang. Di antaranya kepada kaum muslimin dianjurkan semuanya. Pertama, carilah rezeki yang halal lagi baik agar hidup tetap dalam kesucian lahir batin untuk menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Siapa yang membuat dirinya cerita yang tidak baik, maka dia tergolong tidak baik. Tapi siapa yang membuat ceritanya baik dalam kehidupan ini, maka dia termasuk orang yang baik. Yang kedua, bertemanlah dengan para nabi dengan cara membaca sejarah hidupnya, mencontoh para hidup orang-orang yang benar, dan terus berjuang untuk menegakkan kebenaran, serta bermitra kerjalah dengan orang-orang yang soleh. Niscaya Anda akan beruntung di dunia dan di akhirat. Sedangkan yang ketiga, jangan sekali-kali durhaka kepada agama, durhaka kepada bangsa dan negara dengan cara mempermainkannya, apalagi dengan menjualnya kepada orang-orang yang adzalim, ya, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Sehari semalam kita 17 kali bermohon kepada Allah agar dihindarkan dari orang-orang yang al-maghdub dan ad-dhalin. Sia-sia kita sholat meminta kepada Allah, tapi kelakuan kita termasuk kepada kedua golongan tersebut. Jutaan orang mati karena narkoba. Sekarang waktunya kita buka mata dan telinga, bangkit dan lawan narkoba. Itu yang tertulis di baliho perempatan lampu merah Martapura. Kalau Anda ditanya, apakah mati karena narkoba atau mati berjuang di jalan Allah sebagai syuhada, pilihan juga terserah Anda. Mau ceritanya yang bagus, buatlah yang bagus. Kalau yang mau yang jelek, silahkan, kata Allah. Aku hanya memberikan tempat dua, surga dan neraka. Begitu juga dengan masa depan dan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita. Semuanya tergantung kita yang mengukir sejarahnya. Iman kita akan kita buktikan bahwa kita benar-benar membenci, melaknat orang-orang membantai umat Islam di Palestina. Kita buktikan apakah kita benar sebagai warga negara yang mencintai Allah dan Rasul-Nya serta mencintai saudaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam mengukir sejarah hidup ini dengan berbagai macam kebaikan. Insya Allah kita termasuk salah satu orang yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan,
dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata di Lauh Mahfuz. Quran surah Yasin ayat 12. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli